Halo Ibu dan teman-teman, kami dari grup A akan menjelaskan mengenai regulating computing. Saya sendiri, Andriani Priasijonta sebagai presenter, kemudian teman saya, Evriana Metolola Primasesa sebagai penyusun, Maria Febrianti Wolo sebagai penyusun, Anastasia Marintanura sebagai presenter, Nuresia Larasayu Oktaviani sebagai pengumpul, dan Crispinus Rivaldi Patut sebagai anggota. Bagian pertama yang akan kami bahas di sini yaitu komputer dan privasi. Komputer pada umumnya dipandang sebagai ancaman terhadap privasi karena berbagai alasan, yang dengan mudah dibahas dalam buku putih pemerintah Inggris pada tahun 1997. Fitur komputer terdaftar ini yang merupakan ancaman khusus bagi privasi pribadi dan menghubungkan dengan kemungkinan penyalahgunaan. Pertama, mereka memfasilitasi pemeliharaan sistem pencatatan yang ekstensif dan penyimpanan data. Kedua, komputer membuat data dengan mudah dan cepat tersedia dari berbagai titik, yang memungkinkan akses tidak sah ke informasi, pencurian, atau perubahan. Dan yang ketiga, data dapat ditransfer dari satu sistem informasi ke yang lain. Kantor Komisaris Informasi mengelola registrasi perlindungan data dan penegakan hukum dan kode praktik. Subjek data memiliki 3 hak utama berdasarkan prinsip, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi, yang kedua, untuk menerima kompensasi melalui pengadilan, dan yang ketiga, perbaikan atau melalui pengadilan jika perlu data yang tidak akurat. Yang kedua ada IT Standards. Pada IT Standards dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama standar de facto. Berkaitan dengan berbagai aspek, perangkat, dan desain serta kinerja proses, Davis tahun 1987 mengemukakan bahwa ketika standar TI berevolusi secara alami melalui cara kerja proses kompetitif, standar tersebut sering ditandai oleh yang pertama, jendela kesempatan yang sempit di mana produk yang lebih baik dapat menggantikan pemimpin pasar awal. Yang kedua, rekayasa buta. Kemudian, bagian kedua dari IT Standards yaitu standar de jure. Kebanyakan standar dalam TI ditentukan oleh jaringan badan internasional yang kompleks yang berpuncak pada organisasi standar internasional atau ISO dan Komite Konsultan Telepon dan Telekomunikasi Internasional atau CCITE. Kemudian bagian ketiga yaitu politik standar. Masalah utama dalam standar de facto adalah bahwa standar tersebut biasanya menguntungkan perusahaan yang mendominasi pasar pada saat mereka berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu Intellectual Property and IT. Hukum kekayaan intelektual adalah bidang yang sulit diperebutkan. Sebagian karena masalah praktis dalam menegakkan hal di bidang yang tidak substansial dan sebagian lagi karena kepentingan ekonomi praktisnya yang krusial. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan multinasional dinilai oleh pasar keuangan terutama dalam kaitannya dengan merek dan paten yang mereka kendalikan dan kapasitas mereka untuk berinovasi secara intelektual. Varietas kekayaan intelektual. Secara umum, karena pentingnya kebebasan berdiskusi dan keberadaan jaminan konstitusional, kebebasan berbicara di banyak negara demokrasi tidak ada hak kepemilikan umum dalam gagasan seperti itu. Ada paten, hak cipta, hal desain, layanan, kerahasiaan, dan kontak komersial. Kemudian yang keempat ada Organization, Information, dan Management Rules. Pada bagian ini membahas perlunya aturan untuk mengontrol penggunaan informasi dan teknologi yang terkait. Jika manajer organisasi menerima proporsi bahwa informasi adalah aset utama, organisasi modern maka mereka harus memilih strategi untuk menggunakan aset tersebut untuk keuntungan terbaik. Poin penting dengan hampir semua kekayaan intelektual adalah bahwa hak
tidak hanya harus ditetapkan, tetapi juga harus dipertahankan dan ditegaskan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Governing the Internet. Sejak 1992, Internet Society yang merupakan perwakilan global telah bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan jaringan internasional. Yang melaporkan hal ini adalah Internet Architecture Board atau IAB. Ada beberapa aturan yang dibuat pemerintah, inti dari internet yang sedang diintegrasikan ke dalam jaringan riset dan pendidikan nasional dibiayai oleh pemerintahan Amerika Serikat dan tunduk pada aturan bahwa jaringan tersebut untuk penggunaan non-komersial. Kemudian yang terakhir yaitu Legal Regulation and Computer Abuse. Yang pertama, kejahatan komputer. Kejahatan komputer seringkali dianggap sebagai aktivitas peretas remaja yang tidak teratur yang mengadu domba pakar keamanan Microsoft. Yang kedua, tindakan keamanan untuk individu, keluarga, dan organisasi. Tindakan pencegahan yang efektif yang diambil untuk mencegah penyalahgunaan informasi komputer harus dilihat dari konteks sosial, karena jawabannya beragam menurut siapa yang dilindungi, dari apa, untuk individu yang memiliki komputer sendiri. Kemudian yang ketiga, tindakan pemerintah untuk mengontrol jaringan. Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer Inggris tahun 1990 yang disahkan untuk mencegah peretasan memang menciptakan 3 tindakan pidana khusus untuk penggunaan komputer. Adapun ketiga pidana itu yaitu yang pertama, the access yang tidak sah pelanggaran. Yang kedua, desah modifikasi pelanggaran. Yang ketiga, the access yang tidak sah pelanggaran dengan maksud untuk melakukan kejahatan yang lebih serius. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Untuk bagian kasus akan dipresentasikan oleh teman saya, Tasya. Selanjutnya saya akan bawakan kasus penipuan bermodus peretasan surat elektronik. Aparat Polda Metro Jaya telah mengungkapkan kasus penipuan bermodus peretasan surat elektronik. Mereka menangkap 5 tersangka orang atas meretasnya surel PTH dan PTA yang ada di Amerika Serikat. Kerugiannya dicapai sekitar $229.000 Amerika Serikat. Polda Metro Jaya Edi Suwandono mengatakan mereka meretas surel PTH dan PTA sehingga dimiliki oleh PT Dunga Kreasi Indonesia atau PT DKI yang melakukan bisnis rambut palsu. Sebelumnya adalah PT DKI ini memang menjalin kerjasama dengan PTH dan PTA. Komunikasi pemesanan dilakukan melalui surel. Namun, ketika pemesanan ini dikirim, suatu ketika PT DKI meminta pembayaran yang belum dilakukan oleh perusahaan di Amerika tersebut. Namun, setelah ditelusuri, ternyata PT tersebut sudah melakukan pembayaran pada rekening yang sudah ditentukan oleh PT DKI sebelumnya. Namun setelah ditelusuri ternyata rekening tersebut sudah diretas terlebih dahulu atau sudah diganti dengan nama lain. Sehingga Polda Metro Jaya telah menangkap 5 orang pelaku berinisial K, I, F, FF, dan DS. Mereka dikenakan sanksi pidana serta pasal-pasal yang berlaku. Bahwa penipuan bermodus peretasan surat elektronik merupakan salah satu kasus kejahatan komputer atau IT, di mana sebagai salah satu penyalahgunaan individu atau organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Komputer dan IT memang sangat membantu dalam aktivitas bisnis atau semacamnya. Namun, semakin canggih IT mampu membuat masyarakat memanfaatkan IT dengan merugikan pihak lain atau menguntungkan diri sendiri atau organisasi, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.